Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini kelompok kami, kelompok 5 dari PPG Prajabatan UNS akan menyampaikan mengenai strategi pembelajaran Gallery Walk. Kami, kelompok 5 beranggotakan oleh Febri Ilham Saputra, Vina Ayuna Arifah, Lutfia Fajar Khairunisa, Nurmiati, Rizky Ayu Stianingrum, dan Rizky Hanara. Definition of Gallery Walk. Gallery Walk merupakan strategi pembelajaran yang mampu melibatkan daya emosional peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dan dapat mempermudah daya ingat jika suatu yang ditemukan itu dilihat secara langsung. Gallery Walk juga dapat memotivasi keaktifan peserta didik dalam proses belajar. Peserta didik dapat saling mengoreksi baik kelompok maupun antar peserta didik. Strategi pembelajaran Gallery Walk mengambil psikologi kognitif sebagai dukungan teoritisnya. Fokusnya bukan apa yang sedang dikerjakan peserta didik, tetapi pada apa yang mereka pikirkan. Dalam kegiatan ini, guru lebih berperan sebagai pembimbing dan fasilitator peserta didik untuk berpikir dan menggali informasi baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tujuan penerapan strategi pembelajaran Gallery Walk yang pertama adalah mendorong peserta didik untuk belajar dari setiap kelompok kecil yang membahas suatu kasus atau permasalahan. Yang kedua, membuat peserta didik turun secara aktif ikut serta dalam menyatukan konsep-konsep penting dalam mencapai suatu keputusan, menulis dan juga berbicara di depan umum. Yang ketiga, membangun kerjasama kelompok. Yang keempat, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk saling memberi apresiasi dan koreksi dalam belajar. Yang kelima, membantu peserta didik untuk fokus terhadap sesuatu yang mereka ketahui dan yang mereka pelajari. Dan yang terakhir, mengupayakan peserta didik untuk berpendapat jujur pada tulisan mereka. Gallery Walk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Gallery Walk dalam pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk berkompetisi dan mampu menciptakan karya yang paling kreatif. Hasil karya ini kemudian dapat diapresiasi oleh guru atau peserta didik lain secara individu maupun berkelompok. Penerapan Gallery Walk juga dianggap mampu memfasilitasi semua kebutuhan belajar peserta didik. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Rustam et al. Tahun 2020 bahwa peserta didik merasa senang ketika berada di lingkungan belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Gallery Walk juga tidak hanya mengakomodir jenis gaya belajar, yaitu audio, visual, kinestetik, namun juga mengakomodasi siswa dengan kecerdasan, misalnya kinestetik interpersonal dalam kelompok kecil, verbal atau linguistik melalui diskusi, visual dengan menyajikan materi dalam bentuk poster, serta audio melalui peer presentation. Kondisi ini dapat membantu peserta didik dengan meningkatkan minat dan belajarnya. Prinsip penerapan Gallery Walk dalam pembelajaran. Gallery Walk merupakan suatu cara untuk menilai dan mengingat apa yang dipelajari oleh peserta didik selama ini. Prosedur di bawah ini menurut pendapat Melvin L. Siebelman, yaitu yang pertama, peserta didik berkelompok yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua, peserta didik berkelompok untuk mendiskusikan apa yang didapatkan oleh anggotanya dari pelajaran yang peserta didik ikuti. Kemudian yang ketiga, peserta didik membuat sebuah daftar pada kertas lembar hasil pembelajaran. 4. Peserta didik menempelkan daftar tersebut pada dinding. 5. Peserta didik berjalan melewati tiap daftar untuk memberikan tanda centang di dekat hasil belajar yang juga ia dapatkan pada daftar selain daftarnya sendiri. 6. Setelah peserta didik selesai, guru dapat mensurvei hasilnya dan mencermati hasil pembelajaran yang paling umum didapatkan. 7. Peserta didik dapat mendengarkan penjelasan guru tentang sebagian hasil pembelajaran yang tidak dimengerti. Langkah-langkah pembelajaran Gallery Walk. Berdasarkan Nining dan Miss Tina, langkah-langkah dalam model pembelajaran Gallery Walk yaitu sebagai berikut. 1. Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. 2. Menentukan topik atau tema. 3. Menyiapkan alat dan bahan.
4. Melaksanakan diskusi dalam kelompok untuk mengolah informasi. 5. Mendesain galeri sesuai tema yang dipelajari. 6. Memerintahkan setiap kelompok untuk menempelkan hasil kerjanya di dinding kelas. 7. Setiap anggota kelompok berputar untuk mengamati hasil kerja dari kelompok lain. 8. Secara acak meminta anggota kelompok menjelaskan materi yang ditanyakan kelompok lain. 9. Setiap kelompok saling mengkoreksi hasil kerja kelompok lain. 10. Memberikan klarifikasi dan penyimpulan. Kelebihan dari Gallery Walk. Menurut Sanjaya, dalam bukunya Sango 2018 menyatakan bahwa model pembelajaran Gallery Walk memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama, peserta didik terbiasa membangun budaya kerjasama memecahkan masalah dalam belajar. Kedua, terjadi sinergi saling menguatkan pemahaman terhadap tujuan pembelajaran oleh para peserta didik. Ketiga, membiasakan peserta didik bersikap saling menghargai dan mengapresiasi terhadap hasil belajar peserta didik lain. 4. Mengaktifkan fisik dan mental peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Kelima, membiasakan peserta didik memberi serta menerima kritik dan saran dari orang lain. Keenam, peserta didik tidak terlalu tergantung kepada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir mereka sendiri untuk menemukan informasi dari berbagai sumber dan juga belajar dari peserta didik lain. Ketujuh, menangani berbagai keterampilan kognitif meliputi analisis, evaluasi, dan sintesis. Nah, berikutnya kekurangan dari Gallery Walk menurut kelompok kami ada beberapa poin. Pertama, apabila anggota kelompoknya itu terlalu banyak, maka ada kemungkinan beberapa peserta didik cenderung menggantungkan pekerjaannya kepada peserta didik lain. Kedua, pengaturan kelasnya cukup rumit. Ketiga, untuk menciptakan kesadaran dalam proses bekerja sama secara berkelompok atau berkolaborasi dengan teman membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, guru harus lebih ekstra cermat dalam memantau dan menilai keaktifan individu maupun kelompok. Kelima, jika tanpa pengawasan yang efektif dilakukan oleh guru, maka bisa terjadi sesuatu yang hendak dipelajari atau dipahami itu tidak tercapai oleh peserta didik atau tujuan belajarnya kurang tercapai secara maksimal. Kemudian contoh penerapan Gallery Walk dalam pembelajaran IPA yaitu kemudian setelah berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik menampilkan hasil karyanya di papan tulis atau di dinding kelasnya. Kemudian setelah berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik menampilkan hasil karyanya di papan tulis atau di dinding kelasnya. Pada foto dapat dilihat bahwa setelah menempelkan karyanya, peserta didik berputar mengamati hasil karya dari kelompok lain. Kemudian peserta didik ada juga yang menjelaskan hasil karyanya kepada pengunjung yang datang mengunjungi karyanya tersebut. Pada gambar tersebut terdapat salah satu atau salah dua anggota yang memberikan penjelasan kepada pengunjung yang datang untuk melihat karyanya. Kemudian para pengunjung juga dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada anggota yang berjaga untuk lebih mengetahui materi yang sedang ditampilkan oleh kelompok yang menampilkan karya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Diterapkannya Gallery Walk dalam pembelajaran IPA diharapkan akan membantu menumbuhkan kreativitas peserta didik dalam memahami materi tertentu.
Pembelajaran dengan gallery walk juga diharapkan dapat membuat suasana belajar berkelompok menjadi lebih menyenangkan, penuh semangat, antusias, rasa ingin tahu yang tinggi, dan penuh tanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai strategi pembelajaran gallery walk. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.